kita bakal lanjutin makan dulu ya. Setelah kita tadi jalan-jalan, udah naik ATV, udah berkuda. Iya, naik terus kuda. udah apalagi tadi Kak ngasih Tadi makan kasih makan kambing, kasih makan ikan, hewan. foto sama burung hantu juga tadi ya. Betul banget. Pokoknya ikutin terus keseruan kita, tetap di Plesir. Hayu ah. Nah, kalau untuk penonton Plesir, pemirsa Plesir yang ingin jalan-jalan ke daerah Bandung bisa melipir juga ke daerah Ciater ini. Apabila pulang bisa melewati Subang, nah nanti bisa mampir ke daerah Ciater ini, di mana di sini benar-benar bisa menikmati suasana yang sejuk, kemudian bisa refreshing, bisa menenangkan hati dengan menikmati makanan-makanan yang ada di sini. Itu bisa merefresh lagi pikiran kita untuk kembali bekerja di hari-hari berikutnya. Plesir, hayu ah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dan berbagai informasi seputar Jawa Barat akan kami hadirkan di antaranya. PLTU Cirebon klaim suplai listrik ke PLN tetap stabil. Bupati Bandung Barat serahkan uang sewa rumah kepada warga terdampak longsor Pasir Langu. Perajin tahu di Subang kecilkan ukuran produk dan kurangi karyawan. Dan selain ketiga berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Bersama saya Ayu Wulandari, kini kita jelang informasi yang pertama. Jawa Barat hari ini kita awali dengan informasi dari Cirebon. Saudara, pasokan batu bara di PLTU Cirebon, Jawa Barat dipastikan aman. Ketersediaan stok yang terjaga membuat operasional pembangkit dan juga suplai listrik ke PLN tetap berjalan normal tanpa adanya hambatan. Di tengah munculnya isu kelangkaan batu bara di Pulau Jawa dan telah menyebabkan pemadaman listrik secara bergilir, Cirebon Power memastikan pasokan batu bara untuk kebutuhan operasional 2 unit pembangkit masih mencukupi dan sesuai standar kebutuhan produksi. Kondisi ini memastikan operasional pembangkit tetap berjalan normal serta pasokan listrik ke PLN tetap terjaga. Head of Communication Cirebon Power, Yuda Panjaitan mengatakan stok batu bara untuk kebutuhan operasional pembangkit dipastikan terjaga karena pasokan dari pemasok terus tersedia secara berkala. Di Cirebon Power yang mengoperasikan 2 pembangkit listrik, yaitu pembangkit pertama berkapasitas 660 MW dan pembangkit kedua berkapasitas 1000 MW. Sampai hari ini pasokan batu bara kami masih terjaga dan kami masih bisa beroperasi secara normal dan bahkan kita berupaya secara optimal untuk tetap bisa memproduksi energi untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat. Selama 1 bulan terakhir, pasokan energi listrik dari PLTU Cirebon ke PLN juga berjalan stabil dan sesuai kebutuhan. Cirebon Power berkomitmen menjaga keandalan pasokan energi guna mendukung kebutuhan listrik masyarakat maupun sektor industri. Masyarakat pun diimbau tidak panik menyikapi isu kelangkaan batu bara, karena hingga saat ini pasokan listrik dari PLTU Cirebon ke PLN tetap berjalan lancar. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Saudara, bencana longsor yang melanda Desa Pasir Langgu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Februari 2026 lalu masih menyisakan persoalan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Terkait hal itu, pemerintah Kabupaten Bandung Barat hingga saat ini masih menyalurkan bantuan, diantaranya dana tunggu hunian untuk sewa rumah sebelum terlaksananya relokasi bagi warga terdampak. Bencana longsor yang melanda Desa Pasir Langgu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Februari 2026 lalu telah menelan puluhan korban jiwa. Selain itu, puluhan warga harus kehilangan tempat tinggalnya. Terkait hal itu, pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih terus menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak. Bupati Bandung Barat Jaja Rici Ismail secara langsung menyerahkan bantuan berupa uang atau dana tunggu hunian untuk sewa rumah dengan total nilai Rp172.800.000 bagi 32 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Bantuan tersebut disalurkan sebelum terlaksananya relokasi tempat tinggal warga yang rumahnya terdampak. Ini juga sebenarnya tadi saya habis ada giat di sekitar sini mengunjungi ziarah ke makam tokoh-tokoh Bandung Barat dalam rangka ulang tahun Bandung Barat 19, dan kita sekaligus menghadir kembali untuk melihat situasi terkini sekaligus memberikan bantuan untuk tambahan sewa rumah. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan uang sewa rumah sebelum relokasi tempat tinggal dapat terlaksana. Pasalnya, selain kehilangan tempat tinggal, warga pun kini harus kehilangan mata pencahariannya, yakni berkebun. Membantu saya kan kalau belum ada bantuan saya mikir sendiri bayarnya gitu. Kalau udah ada bantuan alhamdulillah meringankan beban saya sama suami sama keluarga yang lain. Kan masih lama ya, perkiranya masih lama, belum ada tanahnya, belum ada tempat untuk pindah gitu Kak. Pengennya sih cepet-cepet aja, pengennya cepet-cepet punya rumah lagi. Bantuan berupa uang sewa rumah ini akan diperuntukkan 9 bulan ke depan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bandung Barat saat ini masih terus mengupayakan untuk merelokasi tempat tinggal bagi warga yang terdampak. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agung Jaya Permana melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, kenaikan harga kedelai impor yang kini mencapai sekitar Rp11.500 per kilogram. Imbas melemahnya nilai tukar rupiah membuat para perajin tahu dan tempe di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin tertekan. Untuk bertahan, mereka terpaksa memperkecil ukuran produk, mengurangi jumlah produksi, hingga merumahkan sebagian karyawan. Di sentra perajin tahu dan tempe Kopti, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, para perajin mengaku kelabakan menghadapi kenaikan harga kedelai impor yang terus merangkak naik. Saat ini harga kedelai mencapai sekitar Rp11.500 per kilogram atau Rp550.000 per karung ukuran 50 kg. Kenaikan harga bahan baku yang dipicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung pada biaya produksi usaha tahu dan tempe. Tidak hanya kedelai, harga plastik kemasan dan berbagai kebutuhan operasional lainnya juga turut meningkat. Untuk menekan biaya produksi, para perajin terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi, mulai dari memperkecil ukuran tahu, mengurangi jumlah produksi, hingga mengurangi tenaga kerja. Jika harga jual dinaikkan terlalu tinggi, pembeli bisa berkurang. Terlebih daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, membuat perajin sulit menaikkan harga jual secara signifikan. Akibatnya banyak perajin memilih mengecilkan ukuran produk agar tetap dapat bersaing di pasar meski keuntungan yang diperoleh jauh menurun. Udah hampir 20 tahunan lah. Ya. Untuk kondisi seperti ini sekarang ini gimana Pak, bisa dijelaskan? Ya berjalan sedikit demi sedikit kan. Kendalanya sekarang kan hampir kedelai mahal, apalagi omset menurun juga sih Pak. Asal 10.98, sekarang udah hampir 11.000 per kilo. Para perajin berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga kedelai impor.
Jika kondisi ini terus berlangsung, mereka khawatir banyak usaha kecil tahu dan tempe akan semakin sulit bertahan. Dari Kabupaten Subang, Hari Rahmadani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, sebuah angkutan kota atau angkot yang mengangkut belasan siswa SMP mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Nasional Bandung Cirebon, kawasan Desa Hegarbada, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kendaraan yang membawa para siswa itu pun terbalik di pinggir jalan setelah diduga oleng saat melintasi sebuah tikungan. Rekaman video amatir memperlihatkan sebuah angkutan kota atau angkot diduga ugal-ugalan hingga terbalik di Jalan Nasional Bandung Cirebon, Desa Hegarmana, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, para penumpang berusaha menyelamatkan diri dengan keluar melalui kaca kendaraan yang pecah. Warga dan pengendara yang melintas memberikan pertolongan kepada para korban yang masih dalam kondisi syok. Menurut pengakuan korban, angkot yang ditumpangi bersama teman sekelasnya, yaitu 17 orang siswa SMP Negeri 1 Tanjung Sari, melaju dari arah Bandung menuju Tanjung Sari, Sumedang. Saat tiba di lokasi, kecelakaan dengan medan jalan berkelok, angkot yang melaju dengan kecepatan tinggi sempat oleng sebelum terbalik di pinggir jalan. Kalau aku kurang tahu soalnya tutup mata gitu. Gimana? Tutup mata dari teh soalnya kayaknya tadi oleng-oleng. Oh, oleng ya? Ya, setirnya teh ngebut terus oleng. Pas di sini terus dibelokkan sini tiba-tiba beli dari jatuh. Sementara itu, Wali kelas 7A SMP Negeri 1 Tanjung Sari telah mengingatkan para sopir agar mengutamakan keselamatan selama perjalanan mengantar siswa. Kegiatan yang diikuti para siswa merupakan bagian dari acara perpisahan. Jatuh biasa acara perpisahan katanya. Tadi dua angkot. Oh, dua angkot ya? Yang satu udah saya awas wanti-wanti harus selesai atau harus diantarkan, harus sampai selamat nyampe sekolah. Nah, angkot yang perempuan udah itu aman. Aman ya, nggak apa-apa. Nggak tahu kondisi si supirnya oleng. Kalau tahu mah saya nggak tahu kan, saya masih di Jatos nunggu ada orang. Oh, masih di Jatos. Nunggu orang tua lagi Ya. jemput kan, masih satu orang lagi. Jadi saya nunggu orang tua yang jemput satu orang lagi. Jadi angkot mah duluan tadi. Akibat kecelakaan tersebut, sejumlah siswa mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke Puskesmas Jatinangor. Insiden kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Laka Lantas Polres Jatinangor guna mengetahui pasti penyebab kecelakaan. Dari Sumedang, Aang Anda Nugraha, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, sejenak kami masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi lain di antaranya. Refresh QR 33 Senkom membantu Laka Lantas. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Katanya Argentina lawan Korea. Katanya Norwegia ketemu Kanada. Jangan cuma dengar katanya, scan di sini dan lihat jadwal resminya. Mau kuliah di kampus bergengsi? UGJ jawabannya. Kampus dengan akreditasi unggul di Jawa Barat. Kiprah UGJ selama 65 tahun menjadi bukti nyata ketangguhan UGJ untuk dunia pendidikan. Mulai mimpi globalmu di UGJ. Ikuti berbagai program student exchange, mulai dari program beasiswa Kemenlu Taiwan atau NSPST hingga program beasiswa Erasmus Plus ke Eropa. Khawatir biaya? Tenang, UGJ punya segudang beasiswa untukmu dari S1 sampai S3. UGJ bermitra dengan berbagai perguruan tinggi dan industri top dunia. Jadilah generasi unggul bersama UGJ. Seluruh dunia menunggu ini. Tempatmu siap jadi saksi. Momen besar seperti ini tak datang dua kali. Scan di sini, jadilah bagian dari euforianya kini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Jawa Barat. Hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain.
Saudara, sebagai organisasi masyarakat yang bersifat mandiri dan sosial, Sentra Komunikasi atau Senkom aktif bersinergi dengan berbagai instansi, khususnya Polri. Sebagai mitra Polri, Senkom memiliki nilai strategis, tidak hanya membantu memberikan informasi, namun juga andil pengamanan lingkungan, mendukung kelancaran lalu lintas dan penanggulangan bencana. Sesuai dengan atributnya sebagai mitra Polri, Sentra Komunikasi atau Senkom sejak hadir 22 tahun lalu aktif bersinergi dalam membantu Kamtibmas, kebencanaan, serta komunikasi dan bantuan sosial. Diakui Kasubdit Binmas Polda Jawa Barat AKBP Muhammad Darmawan, keberadaan Senkom Mitra Polri memiliki peran strategis, mengingat selama 2 dekade konsisten mendukung tugas-tugas Polri. Saat memberi arahan pada refresh QR 33 penanganan laka lantas bagi anggota Senkom Mitra Polri Jabar di Jatinangor Sumedang, AKBP Muhammad Darmawan berharap agar anggota Senkom memahami dalam menangani laka lantas di jalan, bekerja sama dengan instansi terkait, khususnya kepolisian, dan memberi kontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat. Senkom menjadi mitra strategis bagi Polri, yang mana sampai saat ini Senkom itu jejaringnya, organisasinya sudah sampai ke seluruh Indonesia. Dan kepolisian dalam hal ini Bapak Kapolri pun mempunyai atensi yang luar biasa terhadap organisasi sosial masyarakat di Senkom ini. Karena apa? Polri ini sampai saat ini untuk kemampuan dalam rangka Kamtibmas memang personelnya terbatas. Refresh QR 33 dilaksanakan sebagai wujud menambah pengetahuan dan ilmu bagi anggota Senkom dalam menangani laka lantas di lapangan secara cepat dan tepat. Melalui kolaborasi dengan kepolisian dan jasa raharja diharapkan dapat terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik saat anggota Senkom membantu penanganan laka lantas. Untuk rekan-rekan menambah ilmu di lapangan, bagaimana caranya supaya bisa menangani laka lantas di lapangan. Kemudian kami juga mengundang dari Polda, dari Dirlantas, kemudian juga kami mengundang dari Jasa Raharja. Nah, tujuannya adalah kolaborasi ini adalah supaya kerjasama di lapangan untuk teknik di lapangan itu bisa bekerja sama dengan baik. Refresh QR 33 yang berlangsung sehari di Jatinangor Sumedang diikuti 147 anggota Senkom perwakilan kota Kabupaten se-Jawa Barat. Diharapkan melalui kegiatan ini anggota Senkom lebih memperkuat pemahaman dalam membantu laka lantas di lapangan. Komar Ade TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, film tidak hanya menjadi media hiburan tetapi juga ruang untuk merekam dan merefleksikan berbagai persoalan masyarakat. Semangat itulah yang dibagikan sutradara Tumpal Tapu Bolon kepada puluhan peserta Jakarta World Cinema Road to Campus di kampus Ganesha ITB Bandung. Lebih dari 50 peserta mengikuti Jakarta World Cinema Road to Campus bertajuk The Art of Nuance, Writing Heavy Social Issues with Care di kampus Ganesha Institut Teknologi Bandung ITB Sabtu siang. Kegiatan ini menghadirkan sutradara dan penulis skenario Tumpal Tapu Bolon sebagai narasumber utama. Dalam diskusi ini, Tumpal membahas pentingnya kepekaan dalam mengangkat isu sosial ke dalam karya film. Salah satu karya yang menjadi bahan pembahasan adalah film pendek Laut Memanggilku yang ditulis dan disutradai Tumpal Tapu Bolon pada tahun 2021 dan mendapatkan penghargaan pada Festival Film Indonesia. Film tersebut mengisahkan kehidupan seorang anak yang tinggal di kawasan pesisir dan menghadapi berbagai persoalan sosial dalam kesehariannya. Menurut Tumpal, sebuah film tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk membangun empati, merekam realitas sosial, serta membuka ruang dialog mengenai berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya kalau ketertarikan nama isu sosial, karena ya saya pikir itu film medium yang bagus untuk membahas itu ya. Tapi saya bukan soal saya ingin menyampaikan pendapat ideologi saya atau apa, enggak sih, bukan soal itu gitu ya. Tapi ada sebuah situasi yang kita bisa lihat, kita benar-benar kita bisa pelajari melalui karakter-karakternya. Jadi saya nggak pernah menghadirkannya hitam putih gitu loh.
Panitia penyelenggara berharap para peserta yang mengikuti kegiatan ini yang akan terjun dalam dunia sineas semakin peka terhadap realitas sosial di sekitarnya, serta mampu menerjemahkannya menjadi karya yang bermakna. Oke, jadi kalau untuk pengadaan acara ini juga sebenarnya kami dari unit dari kampus LFM ITB itu juga sebenarnya sering membawakan pemutaran dan juga pembahasan tentang film. Dan di sini kami berkolaborasi sama Jakarta World Cinema untuk menghadirkan gimana pembedahan dari materi-materi tentang film, tentang skrip film, terutama untuk di sini kami juga bersama Kak Tumpal Tampu Bolon yang juga selaku dari alumni dari Institut Teknologi Bandung. Mungkin boleh ditambahkan. Dalam diskusi yang berlangsung interaktif ini, peserta juga diajak memahami proses penulisan cerita yang berangkat dari isu sosial tanpa kehilangan sisi kemanusiaan para tokohnya. Dari Bandung, Sri dan Endi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, seleksi penerimaan murid baru atau SPMB untuk sekolah swasta tahun ini diperkirakan akan mengalami penurunan siswa akibat geliat ekonomi masyarakat yang masih rendah. Penerimaan siswa baru untuk sekolah swasta saat ini diperkirakan akan menurun karena berbagai kendala seperti daya beli masyarakat yang masih rendah. Selain itu, saat ini banyak berdiri sekolah negeri baru sehingga masyarakat lebih memilih sekolah negeri dibanding swasta. Meski kondisi dalam keadaan sulit, tetapi tidak menyurutkan sekolah swasta untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Kepala Sekolah SMK Al-Hadi Bandung, Haris Royani menyatakan, meski mengalami penurunan siswa baru, tetapi berbagai program terus dilakukan pihak sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan. Menurutnya, lulusan dari SMK Al-Hadi sudah banyak diterima di berbagai perusahaan dan berwirausaha. Sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait dengan tujuan SMK, ya memang yang pertama itu diupayakan kita mendorong siswa untuk bekerja, berusaha. Walaupun alhamdulillah juga ada yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang mayoritas ya memang berwirausaha juga Bu Gina ya, dengan yang bekerja juga alhamdulillah kita sudah ada beberapa siswa yang sudah langsung diterima bekerja. Untuk tahun ini, lulusan dari SMK Al-Hadi Bandung yang sudah diterima bekerja di perusahaan sebanyak 60 orang. Selain siswa yang sudah diterima bekerja di perusahaan, lulusannya juga banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri. Demikian laporan Endang Herman, TVRI Jawa Barat. Saudara, sesaat lagi kita beralih menuju segmen Dialog Jawa Barat hari ini. Ya, kita memasuki segmen Dialog Jawa Barat hari ini dan akan membahas mengenai sebuah fenomena tahunan pemirsa yang memang selalu berhasil menguras emosi dan juga pikiran para orang tua, yakni SPMB atau sistem penerimaan siswa baru ya. Dan sistem ataupun penerimaan murid baru ini memang sejatinya kan bertujuan untuk pemerataan pendidikan. Namun di lapangan, apalagi saat ini ada yang namanya PCMB. Nah, realitasnya justru seringkali memicu kepanikan, bahkan stres massal di kalangan keluarga. Nah, hari ini kita tidak akan membedah regulasinya pemirsa, melainkan dampak psikologis di balik perjuangan para orang tua dan juga anak. Dan untuk membahasnya tentunya kami telah menghadirkan narasumber, seorang psikolog. Nanti kita akan berbicara banyak nih terkait apa kira-kira tips ataupun antisipasi ataupun upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah stres berlebih ya. Karena seperti yang kita ketahui di beberapa hari kebelakang juga media sosial begitu riuh dengan adanya protes orang tua bahkan mendatangi Disdik karena sistem penerimaan murid baru di tahun ini yang memang berbeda dengan tahun sebelumnya karena ada kebijakan baru, belum lagi ada sekolah maung. Ada lagi PCMB, pemetaan yang diasumsikan oleh sebagian masyarakat bahwa pemetaan ini adalah pendaftaran yang nantinya diverifikasi dan di tahap berikutnya
ketika sudah dipetakan di sekolah tujuan itu tidak perlu mendaftar ulang lagi. Namun ada persepsi yang berbeda dari pemerintah begitu ya. Bahkan ada kebijakan yang mengulur-ngulur waktu untuk PCMB dan itu membuat orang tua khawatir. Nah, ini juga berpengaruh tidak ya terhadap anaknya? Kita akan bahas tentunya bersama narasumber yang telah terhubung melalui Zoom. Ada Ibu Sofia Halida Fatma SP, psikolog yang merupakan anggota Ikatan Psikolog Klinis atau IPK Indonesia wilayah Jawa Barat. Selamat sore Ibu Sofia. Selamat sore Teh Ayu. Kabar baik Bu Sofia sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah berkenan hadir di Dialog Jawa Barat hari ini. Kita tidak akan membahas mengenai regulasinya nih, namun tentang kecemasan dari carut-marut penerimaan siswa baru tahun ini begitu ya. Nah, Ibu Sofia, jika kita melihat dari kacamata psikologi, nah perkembangan dan keluarga begitu ya, bagaimana ini Anda melihat fenomena stres massal bisa dikatakan seperti itu yang memang dialami orang tua setiap musim penerimaan siswa baru atau SPMB di Jawa Barat ini? Apakah ini respon yang wajar atau memang sudah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau lagi musim SPMB gitu ya atau PPDB itu memang bisa dibilang fenomena yang cukup bisa dipahami gitu ya sebagai bentuk ya kita sebutnya stres kolektif ya atau kolektif stres gitu, karena memang pada dasarnya kita khususnya pengennya itu yang terbaik untuk anaknya gitu, pengen masa depannya lebih baik, dan itu kaitannya dengan hal-hal yang mungkin unpredictable gitu ya, dan yang mungkin bisa jadi juga tidak bisa dipastikan gitu. Nah, hal-hal yang sifatnya mungkin uncertain ini juga gitu ya, tidak bisa dipastikan, itu kadang membuat kita juga merasa cemas gitu. Merasa, aduh nanti gimana ya masa depan anak saya gitu, apakah dia mungkin akan sesuai gitu ya dengan harapan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu sih yang biasanya juga membuat kita sebagai orang tua itu mengalami stres tadi gitu, karena merasa ini hal yang mungkin tidak bisa diprediksi gitu ya. Stres kolektif ya, karena memang nampaknya tidak hanya orang tua saja, dia namun anaknya juga bertanya-tanya, aduh kira-kira saya sekolah di mana begitu. Nah, menarik memang, namun kalau kita bedah lebih dalam lagi, mengapa nih urusan masuk sekolah negeri ini dampaknya bisa seemosional itu bagi sebuah keluarga? Apa sebenarnya psychological driver atau penggerak psikologis di baliknya? Apakah ini murni karena gengsi sosial misalnya, atau mungkin ada faktor ekonomi yang takut membengkak jika masuk swasta, atau ketakutan mendalam nih akan masa depan anak? Ya, tentunya ini sebenarnya multifaktor ya, jadi banyak hal gitu yang melatar belakangi, dan mungkin tadi betul sekali ada kaitannya masalah ekonomi, karena memang kadang sebagian keluarga ya inginnya gitu, pengen dan mungkin punya mindset mungkin ya, pemahaman atau mungkin sudut pandang bahwa sekolah negeri itu dilihatnya sebagai pilihan yang lebih terjangkau gitu barangkali dibandingkan sekolah yang mungkin swasta gitu barangkali ya, sehingga untuk dia bisa punya peluang masuk ke dalam sekolah itu tuh rasa-rasanya lebih aman gitu ya secara ekonomi gitu untuk masalah biaya itu sendiri. Kemudian juga kaitannya faktor lainnya seperti kayak misal lagi-lagi ketakutan akan masa depan anak gitu ya. Jadi karena dianggapnya mungkin sekolah negeri ini bisa memberikan masa depan atau peluang karir yang lebih baik gitu ya. Sehingga persepsi itu juga cukup menguatkan gitu di orang tua. Kemudian ada juga kaitannya dengan faktor yang bisa jadi ya sebagai semacam identitas atau mungkin harga diri orang tua gitu, karena memang ketika anak ini masuk ke sekolah negeri gitu, itu bisa seolah-olah gitu ya menjadi bentuk parental identity gitu, bahwa oh aku cukup sukses nih ketika anak aku bisa masuk ke sekolah yang mungkin bisa dibilang bergengsi gitu barangkali ya, atau favorit atau apapun itu gitu ya, sehingga itu menjadi identitas tersendiri gitu bagi orang tua yang rasa-rasanya menganggap bahwa secara parental mereka cukup berhasil gitu ya. Kemudian juga banyak tekanan gitu ya secara sosial yang akhirnya membuat itu pun orang tua kadang gitu ya, termasuk anak juga